kira-kira seperti ini. Ada orang laki-laki perkasa duduk, kemudian diiringi banyak sekali wanita. Ya, dalam lukisan maupun dalam relik-relik yang ada sekarang, literasi yang ada sekarang. Jadi sebelum turunnya Islam, manusia itu sangat terbiasa berzina. Kenapa manusia itu sangat terbiasa berzina? Karena mengaktifasi sifat dasarnya manusia, nalurinya manusia. Gorois, dalam gorois ada satu goriza itu naluri, yaitu naluri manusia berkembang biak seperti nalurinya binatang itu berkembang biak. Tapi bedanya manusia dikasih akal. Ya. Nah, naluri manusia ini waktu Islam turun ini 12. Ya. Jadi laki-laki punya naluri kecenderungan suka kepada lawan jenis. Jadi dibablasin karena nggak ada aturan. Bahkan dalam sirah dikatakan sebelum turunnya Islam di Quraisy sendiri itu satu orang laki-laki itu bisa memperistri 20 sampai 30 orang istri. Ya, bahkan perbudakan wanita, perbudakan laki-laki, wanita itu nggak ada ininya, nggak ada harganya. Ya. Jadi sebelum turunnya Islam justru perzinahan ini masih. Karena apa? Karena ini sifat dasarnya manusia. Manusia punya naluri ketertarikan kepada lawan jenis. Ya. Bahkan dalam satu kitab saya baca, kitab Asas Al-Taklim, karangan Abu Yasin atau Syekh Abdul Razak, itu ulama besar yang menyatakan bahwa dalam sistem pendidikan Islam dahulu, ya, di masa pemerintahan Islam berkuasa di dunia itu, usia 16 tahun aja sudah diajarkan tentang bagaimana mengelola rumah tangga. Di dalam kitab itu ada kurikulum pembelajarannya. Nah, usia 16 tahun itu, 14 sampai 16 tahun sudah diajarkan bagaimana caranya mempersiapkan diri menghadapi rumah tangga. Nah, artinya begitu kita balik, naluri manusia itu ada. Begitu usia balik, ada yang mengatakan 10 tahun, kalau perempuan menstruasi, kalau laki-laki ketika dia mimpi basah gitu ya, atau ada yang mengatakan balik itu di atas 10 tahun, atau Imam Syafi'i mengatakan 15 tahun. Begitu balik, ada naluri itu aktif. Begitu kira-kira. Nah, hebatnya Islam, dulu sistem pendidikannya sudah tahu bahwa manusia ini memiliki naluri tersebut. Makanya pendidikannya sudah ngajari. Tapi mempersiapkan diri untuk menghadapi rumah tangga, bukan edukasi seksual. Ini dibedakan. Ya. Nah, inilah kesalahan berpikir pemerintah saat ini. Kenapa? Begini Pak. Ketika mereka mendapatkan fakta, ya, faktanya adalah ditemukan banyak sekali anak-anak yang melakukan hubungan seksual di bawah usia 20 tahun, sehingga rentan bagi perempuan kandungannya itu kesehatannya itu terganggu ketika melakukan hubungan seksual, apalagi mengalami kehamilan. Nah, sehingga pemerintah memutuskan untuk melakukan peraturan pemerintah tentang penyuluhan, konseling, dan pembagian alat kontrasepsi. Terkesan mulia menjadi sebuah solusi dalam ilmu kapitalis. Dikatakan bahwa ya, ketika mendapatkan fakta maka pikirkan solusinya, nah, akhirnya bentuk aturannya. Tapi masalahnya aturan itu Pak, membuat undang-undang itu tetap mempertimbangkan kepentingan keuntungan, kepentingannya siapa dan keuntungan siapa. Kalau bapak-bapak pernah dengar teori ya, patron klien, ada patron, ada klien. Jadi ada si pemilik modalnya yang menguasai, yang ngasih duitnya, ada orang yang jadi operator. Ya, selalu dalam kapitalisme itu ada patron, ada klien. Nah, kita lihat Pak, sebenarnya legalisasi zina ini sudah ada sejak kondom beredar di pasar-pasar yang mudah kita dapatkan.
Jadi kalau pertama kali Bapak lihat kapan adanya alat kontrasepsi itu di Indomaret adanya, maka itu sudah terjadi secara tanpa sadar legalisasi perzinahan. Kenapa? Begini, kita tahu ada konspirasi besar dalam industri kesehatan termasuk alat kontrasepsi. Ya, salah satu pemain besarnya adalah Malaysia, merek Durex. Ini terus terang nih saya kasih tahu. Itu turunan keduanya yang membuat ide tentang alat kontrasepsi. Ada ide mendasar tentang seks, ya, menjaga kesehatan. Ya, ada ide tentang menjaga kesehatan. Kemudian di follow dengan menjual bisnisnya. Ya, apa setelahnya? Nah, kalau kita lihat apakah ada kondisi-kondisi di dalam Islam yang kita perlu kira-kira alat kontrasepsi begitu. Ya. Ini terjadi karena tidak adanya aturan Islam atau adanya cuma aturannya manusia, sehingga terjadinya contoh nih, saya runut tadi dari kenapa terjadi penyakit seksual karena banyak orang yang melakukan hubungan seksual sembarangan. Kenapa terjadi hubungan seksual sembarangan? Karena tidak ada aturan yang mengikat tentang perzinahan. Hukumannya nggak jelas dan tentang perzinahan. Kenapa orang akhirnya melakukan perzinahan di usia muda? Karena medianya, karena nggak ada aturannya. Dan basic daripada itu semua, contoh, karena banyak orang yang tidak menutup aurat. Sepele ya, karena tidak ada aturan yang paling mendasar terhadap peruntukan daripada perzinahan. Jadi masalahnya ini dari teratasi. Nah, sehingga dalam ketika Islam runtuh dan masifnya pelanggaran-pelanggaran syariat, maka juga berbarengan dengan pelanggaran masifnya perzinahan. Nah, sehingga ada ide tentang seks, yaitu dengan cara alat kontrasepsi. Nah, karena yang perusahaan ini adalah perusahaan kebun karet di Malaysia awalnya. Jadi generasi keduanya punya ide bikin alat kontrasepsi dan ini jutaan dolar, Pak. Jutaan dolar. Kalau nggak ada ide tentang seks, maka kira-kira bakal kan enggak. Dan lucunya nih, ketika pemerintah kita ditanya, ini sebenarnya mendistribusi alat kontrasepsi ini adalah untuk orang-orang yang menikah muda tapi belum ingin punya anak. Loh, di dalam Islam itu menikah itu tujuannya adalah punya anak gitu. Jadi setelah menikah itu ya nggak perlu alat kontrasepsi gitu loh. Kenapa kemudian dikasih alat kontrasepsi? Gitu. Nah, inilah cara kapitalis membuat peraturan kira-kira. Nah, kita lihat bukan cuma ini, Pak, tentang PP tentang aborsi kemarin, bahwa melegalkan aborsi dengan syarat adanya syarat dokter. Dan jadi ada surat dari dokter yang menjelaskan bahwa tergantinya kesehatan si orang tersebut. Jadi atas dasar kesehatan. Dan yang kedua, ketika itu adalah korban perkosaan, maka boleh aborsi. Jadi bisa aja sekarang, ini kan karena sudah dilegalkan, ketika ada orang yang hamil di luar nikah, kemudian dia bilang saya korban perkosaan, selesai. Yang ketiga, adanya aturan yang tidak jelas seperti UU ITE tentang perzinahan juga. Nah, itu yang dikenakan adalah penyebar filmnya, karena UU-nya ITE, penyebar film pornonya. Kalau pelakunya yang nggak dijerat, apalagi kalau dia bilang atas dasar konsumsi pribadi begitu, karena peraturannya demikian. Makanya beberapa artis yang kemarin terkena ya, video asusila itu kan tidak ditangkap, tapi yang menyebarkan yang ditangkap dengan dasar pasal undang-undang UU ITE. Jadi bayangkan tidak ada satupun menurut saya yang pro kepada atau serius mengatasi perzinahan ini sebenarnya. Tidak ada. Ini tunggakan, ini Peter. Ini orderan dari Peter pada klien. Nah, masalahnya kliennya
atau pemerintah kita ini patternnya apa? Patternnya justru dari orang luar, justru dari negara luar. Dan sekarang Bapak bayangkan kalau mereka serius memberantas perzinahan, gampang aja. Seperti bagaimana Islam mengatasi memberantas perzinahan. Ya, ini terakhir, saya terakhir. Sementara Islam, ketika kita mendapatkan fakta, maka kita menarik fakta itu kepada maklumat sabiqah. Dalam kitab Tafsir dikatakan bahwa maklumat sabiqah itu adalah informasi terdahulu, guidingnya kita hidup sebagai seorang manusia. Bukan maklumat lain, maklumat dengan maklumat sabiqah ini lain. Informasi terdahulu itu seperti biasa dalam surat Al-Baqarah ayat 31 itu bahwa Allah telah memberikan informasi kepada Adam waktu menciptakan Adam. Jadi secara manusia itu sudah given dari sana ya. Otak manusia itu sudah punya maklumat. Nah makanya diiringi dengan gorois salah satunya goriza itu at-tadayun, ada maklumat untuk dekat dengan yang menciptakan. Nah guiding kita Al-Quran dan Hadis. Jadi ketika ada fakta justru yang kita pikirkan bagaimana Allah memberikan aturan terhadap fakta itu. Justru kita berpikir bagaimana, kenapa fakta ini ada, kenapa perzinahan ini ada, apa yang Allah berikan aturannya. Nah karena itu yang bisa mengatasi masalahnya. Contoh, perkara gotul basor, menjaga pandangan. Banyak pemerkosaan terjadi karena orang itu membuka auratnya. Pertama, yang laki-laki tidak menjaga pandangan. Jadi Islam bahkan mengatur sangat detail dan concern serius terhadap perzinahan. Dari apa? Dia kita lihat bagaimana hukum-hukum Islam. Islam melarang membuka aurat bagi laki-laki dan perempuan. Bahkan Islam menetapkan ubatnya dalam surat An-Nur ayat 1 ayat 2 dikatakan bahwa berzina laki-laki, berzina perempuan yang sudah menikah hukum dia, kata Allah, dengan 100 kali gerakan, 100 kali kandungan. Bahkan di ayat tempatnya di dalam surat An-Nur Allah kasih lagi hukumannya. Kalau ada yang melaporkan perempuan, menuduh orang perempuan itu berzina, hukum dia. Jadi kalau tuduhan aja dihukum, coba bayangkan. Yang nuduh aja dihukum. Perempuan baik-baik berzina dihukum itu 80 cambukan. Belum lagi hal-hal yang terkait dengan perzinahan ini. Dan Islam sangat detail mengatur itu. Jadi ketika dalam komparasi ilmu sekarang, mereka mau mengatasi masalah perzinahan sampai ke level 1 kali why? Kenapa fakta ini ada? Itu aja mereka udah bingung mau mengatasinya. Contoh, kita bisa nggak tutup TikTok gitu ya? Kita bisa nggak mewajibkan orang semua menutup aurat? Udah nggak bisa mereka. Udah bingung, benar nggak? Bagaimana caranya menutup industri? Berapa banyak industri yang akan tutup, industri kapitalis maksud saya? Ketika mereka menjalankan satu aja hukum Islam. Itulah makanya orang-orang kapitalis ini tidak ingin bagaimana Islam kemudian menjadi bangkit, umat Islam menjadi bangkit. Tidak pengen, karena mereka rugi, mereka pasti rugi. Kalau mereka mau bikin ada dilarang melakukan perzinahan, haram hukumnya bagi yang berzina dan yang mendekati zina, maka mendapatkan hukuman. Hukumannya apa? Terserah di versi demokrasi. Itu bukan delik aduan ya. Selama ini ada deliknya delik aduan. Ini adalah bukan delik aduan, artinya benar-benar hukum. Yang ada pasti bubar itu Pak, diprotes sama hotel sendiri. Industri hotel bangkrut. Diprotes sama fashion, karena industri fashion akhirnya nggak laku. Diprotes karena banyak bisnis yang akhirnya nggak laku. Nah itulah makanya Islam selalu dihalang-halangi untuk bangkit di muka bumi Allah. Allah Taala. Kira begitu.